Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita akan coba mengupas tuntas periode penting Benjamin Franklin di London, ya, antara 1765 sampai 1770. Betul. Sumber kita kali ini kutipan biografi Franklin, dan kita fokus ke bab agen provokator. Ini pas banget masanya hubungan Amerika-Inggris mulai panas ya, gara-gara Stamp Act dan Townshend Duties. Iya, betul. Nah, misi kita nih memahami gimana sih peran Franklin sebagai agen kolonial itu berubah di tengah krisis politik besar ini. Siap? Siap. Jadi Franklin itu tiba lagi di London akhir 1764. Dia pikirnya sih cuma kunjungan singkat aja, nginep lagi di Craven Street, tempat langganannya sama Mrs. Stevenson. Oh, tempat yang sama ya? Iya, tapi situasi politiknya cepat banget berubah. Parlemen Inggris baru aja kan menggagas Stamp Act. Ini pajak internal pertama buat koloni. Sesuatu yang ya belum pernah kejadian sebelumnya. Wah, langkah baru ya. Dan Franklin gimana awalnya? Dia kan dikenal moderat. Awalnya gitu. Dia coba jalur tengah, ketemu Perdana Menteri Grenville, argumennya, ya, koloni harusnya dipajaki lewat majelis mereka sendiri. Cara yang kutipannya konstitusional. Tapi dia nggak bisa jamin jumlahnya kan? Malah kayaknya dia nggak terlalu keras juga menentang RU itu di awal. Nah, itu dia. Dia nggak bisa kasih jaminan jumlah. Dan memang kesannya nggak ngelawan keras di awal. Bahkan sampai merekomendasikan kenalannya, John Hughes, jadi distributor perangko di Pennsylvania. Waduh, itu keputusan yang beresiko ya. Beresiko banget. Dan benar aja, reaksinya keras di Philadelphia. Masa sampai ngancam rumah Franklin, tempat istrinya, Deborah, tinggal. Astaga, Deborah sendirian. Iya, tapi hebatnya, Deborah ini berani banget. Dia nolak ngungsi, dan dibantu kelompok pendukung namanya White Oak Boys berhasil mempertahankan rumah mereka. Franklin dari jauh ya, muji keberanian istrinya. Ini sisi personal di tengah badai politik kan? Keren banget Deborah. Terus Franklin di London gimana? Dia lambat ya reaksinya terhadap kerusuhan ini? Agak lambat awalnya. Dia bahkan sempat bersimpati sama pejabat kayak Gubernur Hutchinson yang rumahnya juga diserang massa. Tapi titik baliknya itu datang Februari 1766, penampilannya di depan Parlemen Inggris. Oh, yang kesaksian terkenal itu ya? Betul. Itu luar biasa sih. Gabungan lobi cerdas sama, ya bisa dibilang, teater politik. Dia tenang banget jawab 174 pertanyaan, banyak yang udah diatur pendukungnya, tapi ada juga yang hostile, yang nyerang gitu. Jadi bukan cuma isinya, tapi caranya dia ngomong itu penting banget ya? Apa poin utamanya? Tepat. Dia jelaskan kenapa Stamp Act nggak bisa jalan. 1, koloni nggak punya cukup emas, perak buat bayar. 2, mereka udah kontribusi banyak di perang sebelumnya. 3, yang paling penting, mereka nggak punya perwakilan di parlemen yang majakin mereka. Logis banget argumennya. Sangat efektif. Stamp Act akhirnya dicabut. Reputasi Franklin di Amerika langsung pulih seketika. Dia sampai nulis surat ke Deborah, janjiin gaun baru buat merayakan, tapi sambil tetap muji istrinya yang mandiri bisa bikin baju sendiri. Hahaha, manis juga ya di tengah politik. Tapi, krisisnya belum selesai dong. Muncul lagi yang baru. Nah, iya. Belum selesai. Muncul Townshend Duties tahun 1767. Kali ini pajak eksternal, bea masuk. Ini agak rumit buat Franklin. Kenapa rumit? Karena dia sebelumnya pernah bilang, mungkin keliru sih, kalau Amerika itu menerima pajak eksternal semacam itu. Jadi dia kayak harus menyeimbangkan lagi posisinya. Oh, jadi dia kayak agak kejebak omongannya sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Makanya dia nulis lagi pakai nama samaran, esai, kayak Causes of the American Discontents tahun 1768. Dia jelaskan sudut pandang Amerika, tapi hati-hati banget. Pura-pura nggak dukung ocehan liar mereka, katanya. Lihai banget memang. Strategi anonim lagi ya. Tapi sampai kapan dia bisa main seimbang gitu terus? Pasti ada batasnya. Ada batasnya. Titik balik berikutnya yang lebih tegas itu Agustus 1768. Pertemuannya sama Lord Hillsborough, Menteri Kolonial yang baru. Pertemuannya sengit. Kenapa sengit? Hillsborough ini nolak mentah-mentah petisi Pennsylvania buat lepas dari keluarga Penn. Terus, dia juga nolak ngasih posisi wakil menteri ke Franklin. 2 tujuan utama Franklin ke London gagal total. Wah, dua-duanya kandas. Ini pasti momen yang mengubah segalanya ya. Di sini dia jadi agen provokator itu. Persis. Sejak saat itu, moderasi Franklin hilang, lenyap.
Dia langsung melancarkan perang esai lawan Hillsborough dan Townshend Duties. Masih sering anonim sih, tapi gayanya jauh lebih terbuka, lebih tajam. Udah nggak nahan-nahan lagi ya? Udah enggak. Dia peringatkan Inggris, kebijakannya ini bisa mengubah jutaan rakyat setia jadi pemberontak. Dia bahkan nyebut Hillsborough itu Haman baru kita. Referensi ke tokoh jahat di Alkitab. Keras banget. Dari negosiator jadi provokator terang-terangan. Perubahan drastis. Sementara itu, di Amerika sendiri gimana? Makin panas. Puncaknya, ya pembantaian Boston, Maret 1770. Ironisnya, nggak lama setelah itu, parlemen nyabut sebagian besar Townshend Duties. Tapi, kasar. Jadi jelas ya, periode 1765 sampai 1770 ini masa transformasi penting banget buat Franklin. Kita lihat, dia geser dari negosiator cari jalan tengah, jadi pembela Amerika yang makin tegas, bahkan provokatif, di jantung Imperium Inggris. Tepat sekali. Kemampuannya adaptasi, negosiasi, dan terutama pakai tulisan sebagai senjata itu benar-benar diuji dan terasah di sini. Di tengah tekanan yang luar biasa. Nah, buat Anda yang menyimak, apa artinya semua ini? Pengalaman di London ini jelas banget membentuk Franklin jadi tokoh revolusioner yang kita kenal. Bagaimana pergulatannya di sana? Ya kan, berhadapan langsung sama parlemen, menteri yang keras kepala, opini publik yang bergejolak, itu kira-kira mempengaruhi pandangannya soal kemungkinan rekonsiliasi sama Inggris. Dan ini satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Meskipun Franklin berhasil ya, ikut andil dalam pencabutan Stamp Act, sempat memulihkan citranya juga, tapi mungkinkah upayanya yang terus-menerus buat menyeimbangkan loyalitas ke raja sama membela hak koloni itu, pada akhirnya malah tanpa sengaja ikut mempercepat perpecahan yang sebenarnya pengen dia cegah? Gimana menurut Anda?